Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan dari Jurnal Pertumbuhan dan Kadar Alkaloid Tanaman Leunsa pada beberapa dosis nitrogen. Kami beranggotakan pertama Aurelgenia, 2 Febriana Hilma, 3 Edeltrudis Ferenanda, 4 Sabana Rizky, 5 Muhammad Afandi. Berikutnya, presentasi akan dibacakan oleh Saudara Sabana Rizky. Mas Rizky, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Mbak Hilma. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul pertumbuhan. Nah, judulnya Mas, pertumbuhan dan kadar alkaloid tanaman lenca Solanum americanum Miller pada beberapa dosis nitrogen. Next, Mas. Pendahuluan. Lenca adalah salah satu sayuran indigenous yang berasal dari Amerika Selatan. Di Indonesia, lenca menyebar di Pulau Jawa dan Sumatera yang tersebar di lahan kering, baik di kebun atau di pekarangan rumah. Bagian yang dikonsumsi adalah buah dan daun. Next, Mas. Penelitian Gogoy dan Islam tahun 2012 menunjukkan buah S-nigrum memiliki kandungan metabolit sekunder yaitu alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Selain itu, terdapat gula, produksi glikosida, gum, dan steroid pada buah S-nigrum dari hasil screening fitokim. Metabolit sekunder tersebutlah yang diduga berkhasiat sebagai obat. Jenis alkaloid pada S-nigrum yaitu solamargin, solasonin, dan solanin. Alkaloid yang terkandung pada daun yaitu solasonin dan solamargin, sedangkan pada buah terdapat solanin, solamargin, solasonin, dan solanigrin dan solasidin serta solanin pada biji tanaman S-nigrum. Next, Mas. Tujuan penelitian adalah menentukan dosis pupuk N terbaik yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman lenca. Selain itu, mampu mengkaji pengaruh pupuk N terhadap kadar alkaloid tanaman lenca. Bahan dan alat. Bahan yang digunakan adalah benih tanaman lenca asal lokal Bogor, pupuk urea, pupuk KCl, pupuk SP36, pupuk kandang kambing, dolomit, dan tray semai. Bahan untuk analisis alkaloid adalah buah lenca yang masih muda, berwarna hijau, heksana, metanol, asam sitrat 1M, etil asetat, dan aminonium hidrosida 6M. Alat yang digunakan adalah open, kamera digital, timbangan analitik, timbangan, meteran rotari eparator, corong pisah, kertas taring, pH meter, corong gelas piala, pengaduk gelas, dan sudip. Pengujian. Kandungan alkaloid diuji dengan metode ekstraksi pada buah lenca sebanyak 100 gram buah lenca direndam heksana, residunya disaring, kemudian direndam metanol, filtrat metanol disaring dan dieparosikan menggunakan rotary eparator. Ekstrak pekat dihasilkan, kemudian diasamkan dengan asam sitrat 1M sampai pH 3. Ekstrak di partisi etil asetat hingga menghasilkan fase etil asetat dan fase asam. Fase asam diambil dan dibasahkan dengan amonium hidrosida atau NH4OH 6M sampai pH 9. Ekstrak dipartisi lagi dengan etil asetat sehingga terdapat fase basa dan fase etil asetat. Fase etil asetat dikeringkan kemudian ditimbang residu alkaloidnya. Mas. Untuk analisis data, pengolahan data dilakukan dengan uji F apabila menunjukkan hasil yang berbeda nyata, dilakukan uji lanjut dengan menggunakan multiple
range test atau DMRT pada taraf 5%, data yang menghasilkan nilai koefisien keragaman yang tinggi lebih dari 25% ditransformasi dengan merupakan data asli. Next, Mas. Untuk pembahasan, kadar alkaloid yang dihasilkan masing-masing perlakuan dosis pupuk nitrogen berbeda-beda. Kadar alkaloid tertinggi dihasilkan oleh ekstrak buah dari tanaman yang terdapat perlakuan dosis pupuk nitrogen 60 kilo, yaitu sebesar 0,16%. Pada penelitian Ronaldi tahun 2011, kadar alkaloid tertinggi dihasilkan oleh tanaman jahe dengan perlakuan tanaman pupuk nitrogen dan tidak ditumpang sarikan dengan kacang tanah. Sama halnya dengan penelitian Ronaldani tersebut, kadar alkaloid tertinggi tidak dihasilkan oleh tanaman dengan perlakuan dosis pupuk nitrogen tertinggi. Hal ini diduga tanaman cenderung menghasilkan metabolit sekunder pada kondisi tanah yang masih miskin hara. Namun demikian, pada perlakuan dosis pupuk nitrogen 0 kg H-1 kondisi hara nitrogen tanah yang sangat rendah tidak mampu mendukung pertumbuhan tanaman dengan baik sehingga tidak mampu menjalankan metabolisme sekunder dengan baik pula. Nitrogen merupakan bahan penyusun alkaloid. Ketersediaan nitrogen yang rendah menyebabkan rendahnya alkaloid yang dihasilkan. Next, Mas. Kadar alkaloid tidak meningkat sejalan dengan bertambahnya dosis pupuk nitrogen yang diberikan. Hal ini diduga pertumbuhan tanaman yang subur akibat tercukupinya kebutuhan nitrogen membuat tanaman lebih tahan terhadap serangan OPT sehingga tidak membutuhkan pelindung, berbeda halnya pada tanaman yang kurang subur rentan terserang OPT sehingga membutuhkan pelindung. Ningsih tahun 2002 menyatakan bahwa organisme tidak dapat menghindari serangan predator menghasilkan suatu senyawa yang digunakan untuk menghalau predator tersebut, tetapi tidak berfungsi untuk pertumbuhan. Pada jenis Solanaceae, alkaloid digunakan untuk mempertahankan diri dari serangga jenis Colorado. Jika budidaya lenca ditunjukkan untuk mengambil metabolis sekundernya, dapat diterapkan perlakuan dosis pupuk nitrogen 60 kilo. Pada perlakuan tersebut, produktivitas buah lebih rendah, tetapi produktivitas alkaloidnya lebih tinggi. Next, Mas. Kesimpulannya, pada penelitian ini, perlakuan pemupukan nitrogen meningkatkan pertumbuhan vegetatif, tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang, jumlah akar, dan panjang akar, dan produktivitas tanaman lenca. Pertumbuhan dan produktivitas terbaik dihasilkan oleh perlakuan dosis pupuk nitrogen 180 kg H-1. Perlakuan pemupukan nitrogen berpengaruh terhadap kandungan alkaloid pada buah lenca. Kandungan alkaloid tertinggi dihasilkan oleh perlakuan dosis pupuk nitrogen 60 kg H-1. Next, Mas. Oke lah, itulah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rizky. Penjelasannya, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Loh,